Objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Keputusan sudah diambil, selebihnya hanyalah soal waktu. Mungkin besok, sebentar malam, atau barangkali bertepatan pada saat umat muslim merayakan Idul Fitri. Saat tengah dan berprasangka baik, tidak mungkin Amerika melakukannya. Bisa saja, tapi yang jelas serangan akan dilakukan. Yang belum jelas adalah apa motif sesungguhnya di balik itu. Apakah benar soal nuklir? Kalau berkaca pada serangan AS ke Irak tahun 2003 lalu, tuduhan adanya senjata pemusnah massal yang tidak terbukti akhirnya menguak motif asli Barat. Menggulingkan rezim berkuasa untuk mengamankan aliran minyak dan membuka jalan bagi dominasi perusahaan energi Barat di Irak. Terdengar seperti dejavu? Benar, karena faktanya mungkin seperti itu. Oke, simak video ini baik-baik. Kita kupas satu-satu apa alasan dibalik niat AS bombardir Iran. Ternyata mengejutkan. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Kita mulai dari alasan yang paling sering ditudingkan dari pihak Amerika Serikat dan Barat. Iran sedang mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Menurut laporan, pengayaan uranium yang dilakukan Iran dianggap sudah mendekati level untuk pembuatan senjata nuklir. Kecurigaan Barat ini membesar setelah Badan Energi Atom Internasional mengumumkan bahwa per Mei 2025, sejak Desember 2024, Iran memiliki 400 kg uranium yang diperkaya hingga 60%. Jumlah ini cukup untuk membuat sekitar 10 senjata nuklir jika ada proses lebih lanjut. Tentu saja kemampuan Iran tersebut membuat Barat terutama Amerika Serikat dan Israel marah sekaligus khawatir. Faktanya nuklir untuk kebutuhan sipil hanya membutuhkan uranium yang diperkaya antara 3 hingga 5% saja. Berarti bila Iran sudah berhasil memproses pengayaan uraniumnya hingga 60%, tujuannya sudah melampaui kebutuhan sipil. Program pengayaan uranium Iran memang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan fasilitas-fasilitas nuklir yang semakin canggih dan ambisius. Sejak Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan pada 2018, Iran semakin sering melanggar perjanjian tersebut. Sehingga pengayaan uranium Iran meningkat dengan tajam ditandai kemampuan mereka mengoperasikan sentrifugasi canggih yang mampu menghasilkan uranium yang diperkaya lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Fasilitas pengayaan utama Iran seperti Natanz dan Fordow juga semakin dilindungi dengan lapisan keamanan yang lebih dalam, termasuk terowongan bawah tanah dan pertahanan udara canggih. Dengan kemajuan ini, Iran mampu mengolah uranium dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Bisa dipahami bila Amerika Serikat, Israel, dan Barat ketar-ketir. Iran dipandang sebagai ancaman di kawasan Timur Tengah dan keseimbangan kekuatan global. Bahkan bila Iran terus melanjutkan rencana ini, mereka juga bisa menjadi negara superpower. Namun nuklir Iran bukanlah satu-satunya faktor utama rencana serangan AS ke Iran. Kalau merujuk pada Perang Irak tahun 2003, polanya terulang. Motifnya persis, faktor utama yang mendorong Amerika Serikat berambisi menyerang lalu menguasai negara ini. Sesungguhnya lebih terkait dengan kepentingan sumber daya alam yang sangat kaya. Iran dengan kekayaan alamnya yang melimpah, memegang posisi strategis sebagai negara terkaya kelima di dunia. Ini menjadikannya sasaran empuk bagi Amerika Serikat dalam upaya memperkuat dominasi globalnya. Iran memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, sekitar 286 miliar barel. Dengan cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, Iran menyimpan sekitar 1.183 triliun kaki kubik yang menyumbang 17,09% cadangan gas global. Cadangan ini sangat bernilai di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Selain minyak dan gas, Iran juga memiliki tanah subur yang dapat mendukung produksi pertanian besar, meski hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara optimal. Pistachio yang merupakan komoditas penting mendominasi pasar dunia, dengan Iran menguasai 50% pasar internasional pada 2010. Selain itu, Iran adalah penghasil utama saffron berkualitas tinggi yang sebagian besar diproduksi di Khorasan Rastafi. Tak cuma itu, Iran juga memiliki cadangan tembaga, emas, zinc, dan besi yang baru dimulai dieksplorasi pada 1990-an. Kekayaan berlimpah ini sungguh menggiurkan bagi negara-negara Barat. This means capital investment in processing plants, energy supply, water management systems and transportation infrastructure. Selain kekayaan alam Iran yang sungguh besar, kita juga tidak boleh melupakan faktor geopolitik.
Dominasi negara barat menuntut penguasaan seluas-luasnya atas sebuah wilayah, bukan sekedar satu atau dua negara saja, tapi setidaknya satu kawasan. Amerika Serikat dan sekutunya sudah lama mengincar Timur Tengah. Namun Iran menjadi batu sandungan untuk rencana ini. Jika Iran berhasil tumbangkan, maka berturut-turut wilayah sekitar hingga keseluruhan kawasan Timur Tengah juga dapat ditundukkan. Tumbangnya Iran berarti hilangnya poros perlawanan yang juga dikenal sebagai proksi Iran. Ada Hezbollah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam di Palestina, lalu Houthi di Yemen, Popular Mobilization Forces di Irak, serta Fatemiyon dan Zainabiyon di Suriah. Kelompok-kelompok perlawanan ini signifikan dalam membentuk pengaruh dan agenda Iran di kawasan. Jika Iran tumbang, kelompok-kelompok ini bisa kehilangan sumber pendanaan dan persenjataan utama yang bisa memperlemah pengaruh Iran di kawasan tersebut. Faktor lain juga adalah kejatuhan Iran akan berdampak pada aliansi di Asia dan Timur. Iran adalah pintu palang de facto di kawasan ini untuk kerjasama dengan negara-negara luar seperti Rusia dan China. Perjanjian tiga negara antara Iran, Rusia, dan China memperkuat posisi Iran di kawasan yang dulunya terisolasi oleh kebijakan Barat. Kini mendapatkan dukungan dari dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan begitu, Amerika Serikat dan sekutunya sangat berkepentingan menggoyang pengaruh Iran di kawasan demi menancapkan hegemoninya lebih dalam, sekaligus mengusir pengaruh China dan Rusia. هر دولت یا ملتی که در این زمینه تلاش کند شایسته قدردانی و حمایت. Sudah ada 3 alasan mengapa Amerika Serikat ngotot menggulingkan rezim berkuasa di Iran. Pertama, soal ancaman nuklir, lalu kekayaan alamnya yang sangat besar, serta ketiga, faktor geopolitik dan pengaruh Iran di kawasan. Ada satu motif lagi yang selalu disebut-sebut sebagai bahan bakar abadi konflik di Timur Tengah. Bedanya, motif ini tidak langsung kepentingan Amerika Serikat, namun diusung oleh rezim Zionis Israel. Dan Amerika Serikat adalah sekutu abadi, sekaligus penggendong setia Israel. Proyek Israel Raya adalah mimpi kaum Zionis sayap kanan untuk memperluas wilayah negara Israel melampaui batas-batas yang diakui internasional. Para ultranasionalis Israel ini percaya bahwa wilayah-wilayah yang direncanakan masuk dalam perluasan Israel adalah wilayah yang secara historis merupakan bagian dari tanah Israel berdasarkan klaim agama dan sejarah. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Palestina, baik tepi barat maupun Gaza, sebagian besar Lebanon, Suriah, Yordania, Arab Saudi, dan Mesir serta Turki. Masalahnya, proyek ini tidak bisa terwujud lantaran Iran masih berkuasa kokoh dan paling lantang menolaknya. Untuk memuluskan rencana ini, batu sandungan harus dicongkel, Iran harus digusur, agar tidak ada lagi penghalang utama bagi ambisi negara Yahudi. Fakta ini bikin kita paham mengapa Benjamin Netanyahu berkali-kali mendesak Donald Trump untuk segera menyerang Iran. Dan faktanya, Amerika Serikat dan Israel telah berulang kali mengupayakan untuk menggulingkan rezim Iran. Bukan hanya karena masalah nuklir, tetapi juga karena strategi geopolitik yang menghambat rencana Israel Raya. Sejak penggulingan Muhammad Mossadegh pada 1953 hingga serangan militer modern, Israel dan AS berusaha menghancurkan Iran sebagai kekuatan yang mengancam stabilitas kawasan yang mereka inginkan. اگر دست به دست هم بدیم اسرائیل قاسم قادر نخواهد بود. Tapi Iran tidak tinggal diam. Sebaliknya, meski beberapa dekade diisolasi dan dipandang sebagai ancaman oleh kekuatan Barat, Iran kini muncul sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran membentuk strategi pertahanan berbasis sistem mandiri, mengandalkan produksi senjata domestik, serta perang proksi melalui kelompok milisi yang didukung. Keberhasilan Iran dalam membangun kemampuan militer yang kuat, termasuk sistem rudal canggih, drone, dan kekuatan cyber adalah hasil pengalaman pahit saat perang Iran-Irak. Di tengah ancaman, Iran belajar untuk bertahan dengan memproduksi senjata sendiri, merancang taktik asimetris, dan mengandalkan sekutu seperti China, Rusia, dan Korea Utara. Kekuatan dan kemandirian tersebut terus mengganggu ambisi Amerika, khususnya Donald Trump, untuk menguasai kawasan Timur Tengah yang kaya dan strategis. Donald berusaha lebih luas untuk menggenjot supremasi AS di dunia melalui kontrol sumber daya alam. Dengan menguasai negara-negara kunci penghasil energi dunia, AS akan mengamankan posisi dominannya dalam geopolitik global dan membuka peluang untuk mengeksploitasi mineral, gas, dan minyak yang sangat diperlukan untuk perkembangan ekonomi dan teknologi dunia. Ketergantungan dunia pada energi fosil dari Timur Tengah menjadikan negara-negara ini titik sentral dalam geopolitik internasional. Contoh terbaru adalah Venezuela, yang menculik Presiden Maduro. AS kini dengan leluasa mengintervensi pengelolaan sumber daya alam Venezuela.
Sebelumnya di Irak, invasi Amerika menggulingkan Saddam Hussein, lalu menggantinya dengan pemerintahan boneka, sehingga korporasi-korporasi barat leluasa mengeksploitasi kekayaan alam Irak.